oleh karena kemurahan Tuhan, hari ini kita akan menyaksikan, kita akan turut berbahagia bersama dengan calon pasangan suami istri, yaitu Aldi Nugraha dan juga Zahra Muryandiri. Oleh karena itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini saya beri judul di hari pernikahan kalian, yaitu hakikat pernikahan Kristen. Hakikat pernikahan Kristen. Nah, kata hakikat ini yaitu artinya adalah intisari atau dasar, kenyataan yang sebenarnya, sesungguhnya. Jadi ketika disebut hakikat pernikahan Kristen, berarti pernikahan Kristen, intisari atau kenyataan atau dasar atau kenyataan sebenarnya atau kenyataan sesungguhnya dari pernikahan Kristen adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernikahan Kristen itu karunia dari Allah. Karunia dari Allah itu adalah pernikahan Kristen. Karena apa? Karena pernikahan ini adalah inisiatif Tuhan sendiri. Kalau kita baca nanti firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 24, Tuhan sendiri yang berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi ini prakarsa dari Tuhan sendiri, di mana Tuhan membuat Adam tertidur dan Tuhan mengambil salah satu tulang rusuk dari Adam dan dibangunnyalah seorang perempuan dan dinamai Hawa. Artinya apa? Berarti pernikahan adalah karunia dari Allah sendiri. Jadi Aldi jatuh cinta kepada Zahra, Zahra jatuh cinta kepada Aldi. Ingat firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Jelas sekali dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 7 dikatakan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Garis bawahi kata-kata kasih itu berasal dari Allah. Jadi cinta Aldi kepada Zahra, begitu juga sebaliknya Zahra kepada Aldi, itu cinta kalian berasal dari Allah. Makanya pernikahan Kristen itu adalah karunia diberikan oleh Allah sendiri kepada Aldi dan Zahra. Apa lagi? Hakikat kedua dari pernikahan Kristen, pernikahan itu kudus. Mengapa pernikahan itu kudus? Karena inisiatif Allah. Karena Allah adalah kudus, maka rancangan-rancangannya adalah kudus. Makanya pernikahan, kalau kita baca di dalam Alkitab, pernikahan adalah lembaga pertama dan satu-satunya yang terbentuk sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi lembaga keluarga ini satu-satunya dibentuk oleh Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Makanya pernikahan yang berkenan itu adalah pernikahan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah pernikahan yang kudus. Nah, artinya apa? Saya jelaskan di sini ya. Sebagai orang percaya, hendaknya pernikahan itu tidak hanya sekedar tidak melanggar moral atau etika Kristiani. Bukan sekedar itu. Namun seharusnya pernikahan Kristen juga adalah pernikahan yang menyenangkan hati Tuhan dan yang mencerminkan kehormatan dan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab, kata-kata jangan berzina itu dimasukkan ke dalam salah satu dari 10 perintah Allah untuk menjaga pernikahan, bahwa pernikahan itu kudus. Itu banyak ayatnya ya, itu tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 14, Ibrani 13 ayat 4. Berikutnya apa? Hakikat pernikahan Kristen, inti atau dasar dari pernikahan Kristen. Yang ketiga, pernikahan itu komitmen. Pernikahan itu komitmen Aldi, Zahra. Nah, makanya
pernikahan itu selalu melibatkan lembaga. Dan saat ini adalah lembaga gereja GBI Tahtadal, Gereja Betel Indonesia Jemaat Tahtadal. Dan karena pernikahan ini komitmen, kalian nanti mengucapkan janji nikah kalian itu di hadapan seluruh umat Tuhan, di hadapan keluarga besar, di hadapan apalagi di hadapan Tuhan dan umatnya. Dan juga pernikahan karena itu komitmen, makanya pernikahan Kristen, akte nikahnya itu diakui oleh negara. Kalian akan mengurus akte catatan sipil kalian dengan menggunakan akte nikah gereja. Makanya komitmen sekali nikah untuk selamanya sampai akhir hayat kita. Asik enggak nantinya? Asik. Pak Gem sudah nikah, mau 22 tahun saya menikah. Pak Gem menikah di tahun 2001, 11 tahun belum juga Tuhan karuniakan anak. Jadi 2012 baru punya anak. 11 tahun kosong. Apakah itu menjadi sumber konflik? Enggak. Kenapa? Karena pernikahan itu komitmen. Apakah pernikahan itu sangat susah? Enggak. Ketika nanti kalian akan mengerti konsep dari pernikahan itu. Kemarin sudah nanti akan kalian ucapkan di dalam janji nikah kalian berdua. Komitmen. Katakan amin Albi. Katakan amin Zahra. Berikutnya, hakikat pernikahan Kristen, inti, dasar, sari dari pernikahan Kristen. Yang keempat itu, pernikahan itu kesatuan. Kesatuan tidak sama dengan seragam. Kesatuan bukan juga artinya hanya sekedar satu rumah. Minyak sama air itu bisa satu dalam botol. Tapi di dalam botol tersebut minyak dan air tidak campur. Yang terjadi apa? Cekcok, karena berbeda. Betul, satu botol artinya satu, namanya pernikahan. Tapi tidak nyatu itu bukan seperti itu. Satu juga bukan berarti seperti apalagi ya, sirup dengan air putih. Di mana di dalam sirup dengan air putih di dalam satu botol satu. Tetapi akhirnya apa? Air kehilangan warnanya, didominasi oleh warna sirupnya. Tidak seperti itu juga. Satu di sini artinya adalah benar-benar bukan lagi dua tetapi satu. Satu di sini artinya sering sekali saya catat di sini saya catat di sini bahwa kesatuan suami istri itu adalah kesatuan yang lebih eksklusif dibandingkan kesatuan yang lain. Dan tidak boleh ada pihak manapun masuk dalam kesatuan suami istri ini. Bahkan kesatuan itu tidak boleh diceraikan oleh siapapun juga. Sebab Allah membenci perceraian. Makanya kunci dari kesatuan itu apa? Belajar memahami walau tidak menyetujui. Kemarin di BPN, bimbingan pranikah, sudah saya jelaskan bahwa tidak semua masalah harus didiskusikan. Artinya diperdebatkan. Masalah besar diperkecil, masalah kecil ditiadakan. Kemarin sudah kita jelas, Alkitab katakan, sudah kita jelaskan apa? Ujilah dirimu, ujilah ajaranmu. Artinya apa? Artinya adalah tidak semua persoalan harus menjadi bahan perdebatan. Yang menjadi bahan diskusi itu hal-hal yang prinsip. Ya. Jadi belajar memahami walau tidak menyetujui. Dan yang terakhir, hakikat pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen itu adalah kesaksian. Kesaksian. Karena di Efesus pasal 5 ayat 32 jelas sekali dikatakan hubungan Yesus dengan jemaat itu disamakan dengan hubungan suami istri. Artinya pernikahan kita harus menjadi kesaksian. Nah, menjadi kesaksian artinya adalah
ketika orang melihat rumah tangga kita, mereka merasakan ada damai, ada shalom. Dan kalau berkunjung ke rumahnya, baru masuk pintu saja, pintu gerbang, sudah terasa aura sukacitanya, aura damai sejahteranya. Karena apa? Karena ada namanya kesatuan, komitmen. Apalagi karena adanya namanya keluarga tersebut, adanya rukun damai. Kami 11 tahun tidak punya anak, pada saat itu belum punya anak. Sekarang sudah punya anak, dan saat ini nanti kami tahun ini 22 tahun pernikahan kami. Apakah pernikahan enggak asik? Oh, enggak. Pernikahan itu asik banget. Nikmat banget. Berarti tidak tekan dong? Enggak. Itu namanya naif. Pertengkaran selalu ada, makanya pilih pertengkaran. Jangan semua dijadikan bahan pertengkaran. Ingat, uang prinsip enggak? Kemarin saya jelaskan. Yang prinsip apa dari uang? Pengelolaannya. Kalau nanti contohnya kalian karena namanya keluarga baru, sedikit ada masalah tentang keuangan, jangan karena jumlah itu ribut. Ingat, orang yang takut akan Tuhan, Alkitab katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Belum pernah orang benar itu atau anak cucunya meminta-minta. Burung di udara saja Tuhan pelihara, padahal burung di udara tidak menanam, tidak punya tabungan seperti kita. Kita kan punya macam-macam bank kan. Nah, burung tidak punya bank, tidak punya tabungan, tidak punya lumbung, tapi Tuhan pelihara. Bunga di padang yang tidak meminta, tetapi Tuhan dandani sedemikian rupa. Apalagi Aldi dan Zahra. Jadi nikmati semua proses. Ya, jadi ini adalah hakikat pernikahan Kristen. Kalau kita tahu, ketika kita menikah, kita menjadi kesaksian. Doa saya, Aldi dan Zahra, pernikahannya juga nanti menjadi kesaksian. Sehingga nanti orang-orang muda, ada salah satu di antara kita ini sebenarnya yang pernah ngomong begini. Sebenarnya Pak Gem, saya mau nikah tuh takut melihat keluarga saya. Tapi ketika melihat Pak Gem, saya tidak takut untuk berumah tangga. Ternyata banyak kok orang berumah tangga itu akur, damai, harmonis. Kenapa? Karena kasih Kristus tentunya. Keharmonisan itu adalah direncanakan, bukan terjadi dengan sendirinya. Kalian rencanakan Aldi dan Zahra. Baik ya? Oleh karena itu, saya mengatakan kepada kalian, pegang kebenaran firman Tuhan ini. Bagi yang sudah menikah, ingat ini hakikat pernikahan Kristen. Bagi yang akan menikah, ingat konsep ini, bahwa pernikahan, hakikat pernikahan Kristen itu, seperti saya jelaskan tadi, bahwa pernikahan itu adalah karunia dari Tuhan. Pernikahan itu kudus, pernikahan itu komitmen, pernikahan itu kesatuan, dan pernikahan itu adalah kesaksian. Menjadi berkat, menjadi motivasi, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kiranya kepada Aldi dan juga Zahra, kebenaran firman Tuhan kalian simpan dalam hati dan kalian menjadi pelakunya. Amin firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, setelah itu kita masuk ke dalam sesi upacara pemberkatan.